Bara Suara adalah bukti nyata bahwa pasar bisa diciptakan. Musiknya keras, eksperimental, dengan nafas psychedelic, rock, folk, hingga jazz. Mereka menjahit bunyi-bunyi liar ke dalam lirik bahasa Indonesia yang puitis dan tak biasa. Sebuah pendekatan yang jauh dari formula industri arus utama. Namun justru karena itulah Bara Suara diterima. Bagaimana semua ini dimulai? Inilah the story of Bara Suara. Kisah ini berawal di tahun 2012. Di tengah rutinitas industri musik yang mulai terasa menjemukan, Iga Masardi, gitaris dengan rekam jejak panjang, mengalami kegelisahan yang tak lagi bisa disangkal. Selama gua ngeband gitu kan dari 2007 lah, gue bikin band top 40 apa segala macam, keluar masuk band. Gue selalu punya di pikiran gue tuh gue pengen bikin band yang kayak gini. Akhirnya gue memutuskan kayak akhirnya gue aja deh harus menginisiasi sebuah band yang pengen gue bikin sesuai apa yang gue mau nih. Iga merindukan ruang di mana musik tidak harus tunduk pada pasar. Prioritas utamanya adalah menciptakan karya yang selaras dengan idealisme tanpa memedulikan potensi komersial. Ia mengutamakan otentisitas ekspresi di atas segala pertimbangan lainnya. Dari keresahan itu, mulailah sebuah perjalanan. Bersama TJ Kusuma, Iga mulai menjelajahi kemungkinan-kemungkinan musikal yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Di sebuah studio kecil, mereka berdua menjajal banyak hal. Tak ada aturan, tak ada ekspektasi. Hanya dua orang musisi yang ingin meledakkan ide-ide yang selama ini terpendam. Dari jamming-jamming liar itulah lahir serpian-serpian lagu yang kemudian menjadi fondasi Bara Suara. Mereka butuh lebih dari dua kepala. Iga lantas mengajak Marco Steviano, drummer dengan presisi dan rasa. Gue bisa main sama Raisa di Bekasi, terus kebetulan Iga ngajak ketemu. Gue bilang, enggak, ini kalau gue gak suka lagunya gak apa-apa ya, ngasih demo lagu yang cuma gitaran doang apa sama humming-humming gitu. Saat mendengar materi awal, ia langsung bergabung. Namun Bara Suara tak hanya soal dentuman dan distorsi. Mereka membutuhkan suara yang bisa menyalurkan emosi dengan cara yang berbeda. Muncullah nama Astriska. Suaranya bening namun kuat, liris tapi tak rapuh. Ia menjadi kontras yang justru menguatkan dinamika Bara Suara. Di sektor bass, Pandu Fustoni sempat mengisi ruang itu. Namun keterbatasan waktu membuat posisinya tak bertahan lama. Lalu Marco menyebut satu nama, Gerald Situmorang. Kebetulan jarak antara rumah Gerald dan studio latihan mereka di Kemang sangat dekat. Dan mereka udah di depan rumah gue. Langsung mau nyulik gue untuk minta bantuan untuk latihan. Gue bilang ke Iga, ini kalau rekaman jangan gue kan bukan basis. Ternyata semua band itu termasuk TJ, termasuk Incil pada saat itu bilang, harus lu. Walaupun dikenal sebagai seorang gitaris yang identik dengan musik jazz, masuknya Gerald ke Bara Suara seperti melengkapi kepingan puzzle yang sebelumnya hilang. Setelah membuat materi dan terus-menerus latihan, personil paling bontot akhirnya hadir. Dia adalah Putih Citara, yang melengkapi sektor vokal Bara Suara. Setelah melalui 3 tahun persiapan matang, diisi dengan latihan intensif dan pematangan materi lagu, Bara Suara akhirnya melakoni panggung perdananya pada 8 Juni 2014. Momen bersejarah ini tidak digelar di panggung Festival Megah, melainkan di lokasi yang lebih personal dan intim, Tokofe, sebuah kafe milik Iga Masardi yang berlokasi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Momen ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan dan tak terlupakan bagi seluruh personel, menandai langkah awal Bara Suara untuk secara resmi memperkenalkan karya mereka kepada khalayak luas. Debut intim di Tokofe ini menjadi titik tolak penting bagi perjalanan Bara Suara. Meskipun ruang lingkupnya masih terbatas pada lingkaran terdekat, performa mereka yang unik dan energik berhasil memikat perhatian. Setelah penampilan perdana yang sukses di Tokofe, nama Bara Suara mulai santer terdengar di kalangan penikmat musik independen. Tak lama kemudian, mereka pun mendapatkan undangan untuk tampil di acara-acara yang lebih besar, seperti PL Fair 2014. Selain itu, Bara Suara juga mulai mendapatkan undangan untuk tampil di berbagai acara musik lainnya, yang semakin memperluas jangkauan dan basis pendengar mereka secara signifikan. Typhoon, album debut Bara Suara, dirilis pada 16 Oktober 2015. Typhoon adalah titik balik krusial yang mengantarkan mereka ke permukaan industri musik tanah air. Album ini menjadi awal mula Bara Suara dikenal luas oleh penikmat musik.
Album ini bukan hanya sekedar memperkenalkan bara suara, tetapi juga menetapkan standar baru untuk musik independen di Indonesia. Typhoon bukan sekadar album. Ia adalah manifestasi nyata dari filosofi band untuk berkarya tanpa kompromi. Salah satu elemen paling menonjol dari Typhoon adalah kedalaman liriknya yang puitis dan komposisi musik yang kaya. Kualitas lirik ini sangat dipengaruhi oleh Iga Masardi. Iga Masardi mengungkapkan bahwa pengaruh sang ayah yang seorang penulis sangatlah besar dalam membentuk gaya penulisan liriknya. Lingkungan yang akrab dengan sastra dan bahasa inilah yang secara tidak langsung mengasah kepekaannya terhadap diksi dan kedalaman makna dalam untaian kata. Dirilis di bawah label Juni Suara Kreasi dan The Majors. Album ini berisi 9 track dengan lagu-lagu seperti Bahas Bahasa dan Sendu Melagu yang menjadi single andalan. Typhoon segera mendapatkan pujian dari kritikus dan dinobatkan sebagai salah satu 10 album indie terbaik 2015 versi jalurindie.com. Prestasi Typhoon tidak berhenti di situ. Album ini juga membawa bara suara meraih penghargaan bergengsi di kancah musik nasional. Di AMI Awards 2016, bara suara memenangkan karya produksi alternatif terbaik untuk lagu Bahas Bahasa. Rolling Stone Editor's Choice Awards 2016 menganugerahi bara suara penghargaan Best Live Act yang tak lepas dari performa panggung mereka yang sangat mempesona. Tak hanya di panggung musik, salah satu lagu paling ikonik dari album ini, Nyala Suara, juga mendapatkan pengakuan lain dengan menjadi salah satu soundtrack resmi film Banda The Dark Forgotten Trail 2017. Film dokumenter sejarah yang disutradarai oleh Jai Subiakto ini menceritakan kisah kelam di balik kepulauan Banda dan rempah-rempahnya. Jika dulu mayoritas lirik lahir dari Iga Masardi, kini di album-album berikutnya semakin kolaboratif. Setiap personel menulis, menyumbangkan nada, dan membawa cerita mereka sendiri. Hasilnya adalah Pikiran dan Perjalanan yang dirilis pada 8 Maret 2019. Album ini berisi 9 lagu dan menggambarkan perjalanan serta pemikiran para personel band. Album ini bukan sekadar kelanjutan, tapi juga bab baru yang membuka ruang kreatif lebih luas, membiarkan setiap personel menyumbang ide, nada, dan kata. 4 tahun kemudian, Gema itu berlanjut lewat Jalaran Sadra, album yang membara sekaligus matang, berkolaborasi dengan Erwin Gutawa, memberikan suara orkestra yang megah. Dirilis pada 21 Juni 2024, album ini menandai 12 tahun perjalanan karir mereka. Perjalanan ini juga membawa mereka menembus medium lain. Lagu-lagu dari 2 album tersebut hadir sebagai soundtrack film Sore Istri dari Masa Depan, lagu Pancarona dan Terbuang Dalam Waktu menjadi viral di media sosial, membuat semakin banyak pendengar awam mengenal dan jatuh cinta pada karya mereka. Setelah menelurkan 3 album yang luar biasa ini, kemana langkah bara suara selanjutnya? Yang jelas perjalanan bara suara masih panjang. Selama semangat dan rasa ingin tahu itu terus menyala, setiap album berikutnya akan menjadi bab baru dalam kisah panjang yang selalu layak untuk kita tunggu.